Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Restu Pamungkas, NIM 054884701. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJJ UT Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum 1 mata kuliah basis data dengan tutor pembimbing Insinyur Abadi Nugroho, Eskom Mkom. Pada tugas praktikum 1 ini, kita akan buat Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antar entiti yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. ERD digunakan untuk mendokumentasikan data institusi, lembaga, atau perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas dan hubungannya. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. ERD digunakan seorang perancang sistem untuk memodelkan data dari hasil analisis yang nantinya akan dikembangkan menjadi basis data. Baiklah, langsung saja pada tugas pertama, yaitu dengan studi kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Pada tugas ini, kita akan membuat Entity Relationship Diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Dalam pembuatan ERD ini, saya menggunakan aplikasi YAD Graph Editor. Langkah-langkah dalam pembuatan ERD ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dalam kasus ini, dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Pada aplikasi, kita klik New Document untuk membuat dokumen baru. Dan di sisi kanan, kita klik Entity Relationship. Sebelumnya, sudah kita tentukan tadi 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk simbol entity sendiri, yaitu persegi panjang. Yang pertama tadi mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen. Pada tahap 2, yaitu menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Pada entiti ini tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci, sehingga kita dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Pada entiti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, kita menentukan atributnya sendiri. Pada entiti mahasiswa, kita tentukan NIM dan nama mahasiswa untuk atributnya. Dan untuk entiti mata kuliah, kita tentukan atributnya yaitu kode MK dan mata kuliah. Dan untuk entiti dosen, kita tentukan atributnya yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah menentukan atribut, selanjutnya kita menentukan field kunci, yang dimana field kunci itu harus bersifat unik. Sehingga untuk atribut pada entiti mahasiswa, saya menentukan NIM sebagai field kuncinya. Dan untuk atribut pada entiti mata kuliah, saya gunakan kode MK sebagai field kunci, dan pada entiti dosen, saya menggunakan atribut nomor induk dosen sebagai field kuncinya. Untuk atribut sendiri, simbolnya yaitu elips. Karena tadi kita sudah menentukan masing-masing field kuncinya, maka untuk field kunci sendiri harus menggunakan atribut yang ada underscore-nya. Sehingga untuk NIM kita pakai simbol yang ini. Selanjutnya untuk nama mahasiswa kita menggunakan simbol yang ini. Nama mahasiswa.
Dan untuk entiti mata kuliah, atributnya yaitu kode MK, atribut lainnya yaitu nama mata kuliah. Sedangkan untuk atribut dosen, atribut pada entiti dosen, atribut forensinya yaitu atribut field kuncinya yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. Lalu kita hubungkan atribut dengan entitinya. Untuk merubah agar tidak ada tanda panahnya, kita klik shift untuk semua penghubung dan cari yang tidak ada panahnya. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Sebagai contoh, matriks relasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Sedangkan dosen dengan mata kuliah, relasi yang terjadi yaitu mengajar. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, kita dapat mengacu pada tabel matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti, apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus ini, yaitu yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dan yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Untuk simbol dari relasi itu sendiri, yaitu belah ketupat. Yang pertama tadi, banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Dan yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Lalu kita beri garis penghubung. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Sedangkan dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah minimal satu mata kuliah. Sedangkan dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat
Pada ERD yang telah kita buat, dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dan mata kuliah. Sehingga kita buat relasi baru, yaitu diregistrasi. Dan menjadi sebuah entity baru, yang dimana atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Sehingga hasil final dari tampilan ERD-nya yaitu sebagai berikut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tugas praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.